kebesaran-Mu Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Oh glory. Siriribu simri aralamanda aralamanda sharalamanda rokaralamanda aralamanda. Jadikan kami berani, jadikan kami berani, jadikan kami berani Tuhan. Jadikan kami umat-Mu yang sungguh-sungguh berjalan di dalam ketetapan-Mu, menghidupi Tuhan. Yang menjadi perintah-perintah Tuhan, prinsip-prinsip Tuhan. Kami datang ke tempat ini untuk menyembah Engkau. Come on, terus sembah Dia saudara. Sebab ini adalah rumah doa. Gereja adalah rumah doa. Saudara gak datang ke sini dengar khotbah. Anda datang ke sini menyembah Yesus. Anda datang ke sini menyembah Yesus. You come to worship the Lord. Anda datang menyembah Yesus. Anda datang meninggikan nama Tuhan. Kore sotara lamanda ralamansyar lamanda. Kita berkata di dalam hadirat-Nya selalu ada kekuatan yang baru. Di dalam hadirat-Nya selalu ada sukacita. Di dalam hadirat-Nya selalu ada jawaban. Di dalam hadirat-Nya selalu ada pemulihan. Oh glory. Sharanamanda ralamande. Shurulumunde ririribu sharalama. Oh, kami berdoa bangkitkan gereja-Mu. Bangkitkan gereja-Mu. Persiapkan kami untuk lawatan Tuhan. Persiapkan kami Tuhan. Sebab sungguh Kau dahsyat, Kau mulia. Kami puji kebesaran-Mu. Sebab Engkau dahsyat Tuhan. Kau layak disembah. Tiada yang seperti Engkau. Kami berdoa, ajari kami menjadi penyembah-penyembah benar. Yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus. Barang siapa yang haus dan lapar akan Tuhan, selalu dipuaskan oleh Tuhan. Dan aku berdoa biar firman-Mu hari ini menguatkan yang lemah. Firman-Mu memberikan kepada kami arahan supaya langkah-langkah kami hari lepas hari sungguh-sungguh ditetapkan oleh Tuhan. Kami berdoa biar hari ini kami punya telinga seorang murid. Kami punya mata yang dapat melihat. Hati dan pikiran yang dapat memahami apa yang Roh Kudus sedang mau katakan kepada kami. Tuhan, kami mau naikkan syukur kami untuk semua hal yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terpuji nama-Mu dari kekal sampai kekal selama-lamanya Tuhan. Kami berdoa biar sore malam hari ini datang kerajaan-Mu dan jadi kehendak-Mu. Di dalam dan melalui kehidupan setiap kami. Seperti di dalam surga. Terima kasih ya Aba, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Selamat malam persekutuan doa hati Bapa. Saya sungguh mengucap syukur untuk kesempatan boleh melayani saudara semua. Dan pada malam hari ini saya mohon maaf karena terlambat. Karena hujan dan juga kemacetan yang saya tidak sangka. Tapi saya bersyukur boleh tiba di tempat ini dan melayani saudara semua. Saya berdoa firman yang dibagikan pada malam hari ini akan menguatkan setiap saudara dan memberikan pengharapan bagi setiap saudara. Amin. Mari buka firman Tuhan bersama-sama dengan saya dari Roma pasal yang ke-14, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Saudara, pada malam hari ini saya mau membahas dari Yohanes pasal 6, melihat kejadian dan keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini, khususnya yang dialami oleh bangsa Indonesia baru 2 minggu yang lalu. Bagaimana saudara dan saya harus bersikap, bagaimana gereja harus menempatkan diri. Saudara dan saya harus sadar bahwa saudara dan saya hidup di masa yang penting, di masa yang genting, di masa yang berbeda dari masa-masa yang pernah dilalui oleh dalam dunia ini. Tapi malam hari ini saya mau berkata kepada saudara semua bahwa orang percaya harus memiliki sikap yang berbeda. Bagaimana saudara mempertanggungjawabkan hidupmu sehari-hari, itu penting. Bagaimana saudara mempertanggungjawabkan hari-hari yang Tuhan percayakan buat saudara, itu penting. Nyatanya saudara, tidak ada manusia yang akan hidup selama-lamanya, enggak ada. Saudara dan saya diberikan waktu dan tidak ada yang tahu kapan waktu itu akan berakhir.
Tapi setiap hari yang mana saudara dipercayakan oleh Tuhan harus dipertanggungjawabkan dengan sungguh-sungguh. Kan akan sangat menentukan upah apa yang saudara akan terima dari Tuhan. Saudara dan saya ditempatkan oleh Tuhan ada di dalam dunia ini sebagai orang percaya. Saudara dan saya harus bekerja. Di tengah-tengah keadaan perekonomian politik yang tidak menentu, saudara dan saya gereja tidak boleh malah jadi ketakutan karena Tuhan tidak pernah memimpin gerejanya dari belakang. Tuhan selalu memimpin gerejanya dari depan. Kenapa saudara dan saya punya pengharapan di dalam Kristus Yesus? Pengharapan di dalam Kristus Yesus bukan berarti saudara akan tahu segala sesuatu yang akan terjadi. Tapi orang percaya dipimpin oleh Tuhan, berarti Tuhan Yesus Kristus berjalan di barisan yang paling depan. Yang bertanggung jawab untuk melihat yang saudara dan saya tidak bisa lihat adalah Tuhan. Tanggung jawab saudara dan saya adalah melihat Yesus yang seharusnya berjalan di depan. Dan saudara dan saya hanya perlu melihat punggung Tuhan Yesus. Tanpa saudara dan saya tahu hari ke depan akan menjadi seperti apa atau bentuknya akan menjadi seperti apa. Orang percaya yang mengikuti Kristus, yang ada di belakang Kristus, Anda punya pengharapan karena saudara tidak lihat segala sesuatunya. Tapi saudara tahu yang berjalan di depan saudara, menjamin kehidupan saudara di dalam setiap masa dan musim kehidupan saudara. Dia Tuhan yang senantiasa menyertai saudara. Di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu bahkan saudara dan saya akan selalu punya pengharapan. Sebab waktu saudara dan saya berjalan di belakang Tuhan Yesus, saudara dan saya melihat punggung Tuhan Yesus. Dan Alkitab berkata oleh karena bilur-bilurnya saudara dan saya sembuh. Oleh karena bilur-bilur Yesus saudara dan saya punya pengharapan. Oleh sebab itu jika saudara dan saya jangan dikecilin, tolong saya minta ya, jangan dikecilin. Kalau saudara dan saya memandang punggung Tuhan Yesus, saya sengaja ngomong lebih dekat ini supaya saya nggak usah teriak kayak pakai mic karena saya seperti nggak pakai mic. I need to hear myself. Nah saudara, kalau saudara melihat punggung Tuhan Yesus, saudara diingatkan bahwa oleh karena bilur-bilurnya saudara sembuh loh. Oleh karena pengorbanan karya salib Yesus, saudara punya pengharapan. Oleh karena apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat saudara, di tengah-tengah keadaan baik maupun tidak baik, saudara tahu bahwa pekerjaan salib Yesus itu cukup buat saudara. Yang mengerti katakan amin. Nah saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan, bukan menjadi orang-orang yang bereaksi, tapi orang percaya adalah orang-orang yang meresponi. Kalau orang-orang bereaksi berarti Anda ditentukan karena keadaan, karena apa yang terjadi di sekitar saudara. Bukan berarti waktu keadaan rusuh baru Anda berdoa. Kalau gereja tidak berdoa dan baru berdoa karena keadaan berarti saudara dan saya bukan gereja. Sebab ada keadaan atau tidak ada keadaan, saudara dan saya tetaplah gereja. Saudara dan saya punya fungsi, saudara dan saya punya mandat. Saudara dan saya memegang titah, saudara dan saya punya perintah. Orang percaya harus mengerti, saya baru diberikan pengertian. Kenapa Anda disebutkan oleh Tuhan sebagai imamat yang rajani? Itu fungsi saudara loh, itu identitas saudara. Seorang imam berurusan dengan Tuhan. Berarti Anda bisa mendengar suara Tuhan. Anda tahu yang menjadi kehendak Tuhan. Yang ada di dalam pikiran dan hati Tuhan. Kalau Anda raja, saudara gak bisa memerintah Tuhan. Kalau Anda raja berarti Anda pegang titah, Anda pegang otoritas, Anda pegang kemampuan, Anda pegang karunia, Anda pegang kepercayaan ilahi. Berarti sebagai raja, Anda menetapkan prinsip-prinsip kerajaan sorga, menyatakan kehendak Tuhan, menghadirkan kehendak Tuhan, menghadirkan kemuliaan Tuhan, karena saudara raja di bumi. Yang mengerti katakan amin. Makanya hubungan manusia dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi, dengan mengasihi sesama tidak bisa dipisahkan. Perintah agung mengasihi Tuhan, mengasihi sesama adalah mandat saudara sebagai imamat yang rajani. Saudara tidak bereaksi karena keadaan. Saudara meresponi hati dan pikiran Tuhan. Tuhan tidak terjebak karena keadaan yang terjadi 2 minggu yang lalu. Dia tidak berkata, oh saya nggak tahu Jakarta akan terlihat seperti itu. Tapi saudara dan saya harus mengerti, keadaan apapun yang dunia bisa hadapi, gereja tetap gereja. Saudara dan saya bukan di belakang, tapi kita ada di barisan depan karena Yesus yang memimpin langkah-langkah kita. Saudara gak usah takut. Anda gak usah pusing dengan keadaan segala sesuatu. Lakukan peranmu dengan tepat. Saudara, kemarin seorang aktivis orang Kristen, mungkin Anda baca di berita, seorang hamba Tuhan bernama Charlie Kirk, umur baru 31 tahun. Dia mati loh. Dia mati dengan berani menyatakan Injil. Karena buat dia nomor 1, menyatakan Injil, membawa orang kepada Kristus, itu misi pertama. Kenapa dia terlibat di dalam politik? Kenapa dia berkata-kata dengan lugas, melawan liberalism, yang melawan norma-norma Amerika, berbeda dengan Indonesia.
Amerika dibangun sebagai negara, instansi pemerintahan Amerika dari awal itu negara Kristen. Yang dibangun dengan prinsip-prinsip Kristen. Itu beda. Oleh sebab itu mereka berjuang supaya nilai-nilai kebenaran firman yang sebetulnya landasan bangsa Amerika yang mulai digeser itu kembali. Makanya dia terlibat di dalam politik. Kenapa dia terlibat? Supaya kemampuan gereja untuk menyatakan Injil itu tidak hilang. Karena pemerintahan, karena policy-policy, karena undang-undang, karena norma-norma baru yang diadopsi oleh bangsa Amerika. Dia punya anak 2. Nama anak-anaknya tidak pernah didisclose. Bahkan kalau lihat foto-fotonya anak-anaknya selalu hanya tampak belakang. Kenapa? Karena semenjak dia umur 18 tahun dan dia melakukan bagiannya, apa sih yang menjadi peran anak ini? Dia pergi ke kampus-kampus untuk mengadakan debat. Karena yang menjadi prinsip undang-undang Amerika, nomor 1, the Bill of Rights adalah free speech. Di mana setiap orang berhak untuk menyuarakan idenya mereka. Dan dia pergi ke kampus-kampus berdialog. Banyak yang gak suka sama dia. Ancaman dia mau dibunuh berkali-kali. Saudara tahu di baju putih yang dia pakai waktu dia mati, dia sebetulnya pakai bulletproof vest. Kenapa anak-anaknya tidak pernah ditampilkan? Karena terancam. Keluarganya tidak didisclose. Dia tahu dia melakukan bagiannya sebagai seorang aktivis untuk bangsa Amerika, suara bagi generasinya, tapi dia tidak pernah menyerah dan dia tidak takut. Sampai akhirnya harus mati. Saya percaya orang ini martir. Dia mati untuk Kristus. Saudara dan saya harus punya pengertian yang sama. Martir itu panggilan. Tidak semua orang dipanggil menjadi martir. Karena martir punya keberanian yang berbeda. Mereka punya anugerah yang berbeda. Mereka punya karunia yang berbeda. Martir-martir di dalam Alkitab termasuk rasul-rasul, termasuk Stefanus, termasuk Paulus, termasuk Charlie Kirk, dan Anda bisa baca di sepanjang sejarah ada orang-orang yang punya karunia khusus karena mereka dipanggil sebagai martir. Tapi kalau saudara baca Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Kata saksi di bahasa Yunani martir. Saudara dan saya yang dipanggil untuk sangkal diri dan pikul salib, itu martyrdom sebetulnya. Di mana setiap hari, waktu kita mau meletakkan pengertian kita sendiri, meletakkan kehendak kita sendiri, meletakkan keakuan kita sendiri, kita lagi belajar mati terhadap daging. Supaya Kristus bisa hidup. Nggak semua orang dipanggil menjadi martir. Karena martir punya mahkota khusus, martir punya upah khusus. Anda bisa baca di kitab Wahyu. Tapi setiap orang percaya, esensi mengikut Kristus itu adalah mati. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Yesus Kristus mati. Juru selamat kita memberikan pola mengikut dia mati. Mati terhadap reputasi, mati terhadap opini orang terhadap kita, mati terhadap kenyamanan kita. Saudara, saya harus mengerti, gereja harus berfungsi sebagai gereja. Entah Anda punya platform di depan jutaan, ribuan, atau ratusan orang. Atau saudara adalah ibu rumah tangga, seorang ayah, suami. Saudara di dalam kantor pekerjaan, di dalam lingkupan komunitas kerajaan Allah di mana Anda melayani. Dimanapun Anda berada, Anda tidak bereaksi karena keadaan. Saudara dan saya senantiasa meresponi kehendak Tuhan. Makanya bagaimana saudara berkumpul di kumpulan seperti ini. Saudara tahu nggak bagaimana kita berdoa? Saudara datang ke PD kayak begini bukan nunggu pembicaranya datang terus cepat-cepat worshipnya selesai terus dengerin khotbah. Saudara datang ke tempat ini to worship God. Kalau Anda tahu ada kuasa di dalam pujian penyembahan dan dia hadir waktu 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus. You need to know. Tiap kali saudara datang ke gereja, Anda siap gak jadi berkat? Siapa yang Anda layani? Siapa yang Anda berkati? Siapa yang Anda doakan? Anda punya hati gak datang ke persekutuan doa hati Bapak? Malam hari Tuhan siapa yang saya bisa doakan? Gak cuma nunggu minta pendetanya doain. Malam hari saya gak akan doa untuk siapapun. You pray. Karena you are the church. Kalau kita gak berubah, di tengah-tengah keadaan zaman kita bukan jawaban loh. Kita malah jadi liability. Orang-orang yang seharusnya bawa perubahan, tapi kita hidup sama seperti dunia. Dan dunia gak pernah tahu siapa Kristus. Karena mereka ketakutan, kita sama-sama ketakutan.
Mereka sinis, kita juga sinis. Mereka gak punya pengharapan, kita gak punya pengharapan. Mereka berantem, kita juga berantem. Mereka gak bisa mengasihi, kita juga gak bisa mengasihi. Bedanya apa? No difference. Dan Alkitab berkata di Roma 14, ayat yang ke-17 sampai 18. Saya mau ngomong ini malam hari ini. Alkitab berkata sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Menurut saya pernyataan Paulus ini begitu dalam. Why? Karena saudara dan saya tinggal di planet yang namanya bumi, Anda perlu makan, Anda perlu minum. Di bahasa Inggrisnya, the kingdom of God is not about eating or drinking. Jadi kalau saya tangkap di bahasa Inggrisnya, tersirat sebuah arti kerajaan Allah bukan soal makan dan minumnya. Tapi kalau di bahasa Indonesianya, kerajaan Allah bukan soal makanan yang dimakan dan minuman yang diminum. Manusia harus makan dan minum. Jadi pertanyaannya dua. Kenapa kamu makan? Kenapa kamu minum? Apa yang kamu makan? Apa yang kamu minum? Masalahnya sekarang banyak orang bukan hidup untuk Tuhan, tapi kita cari Tuhan supaya bisa hidup. Beda loh. You don't seek God, Anda gak cari Tuhan supaya bisa hidup. Anda cari Tuhan karena itu adalah arti hidup. Tolong rombak dari pikiran kita. Ibadah persembahan tidak ada urusannya sama berkat Tuhan. Anda tidak datang ke gereja supaya kamu diberkati. Anda tidak melayani karena supaya kamu diberkati. Enggak. Ini gak pernah ngajarin orang Kristen malas. Alkitab penuh dengan prinsip. Kamu kerja, kamu memberi, kamu menabur, kamu pasti menuai. Itu prinsip. Tidak butuh Anda jadi Kristen dulu. Orang siapapun nabur, memberi, bekerja keras. Kamu akan bisa makan. Karena itu prinsip. Yang membuat kita mengikut Kristus bukan karena apa yang Kristus bisa lakukan buat kita. Salah. Kalau saudara ngikut Kristus, berarti Anda mengabdi 100% for the will of God. Anda mengabdi. Makanya Kristen adalah pengikut Kristus. Bukan Kristus ngikut kita. Kerajaan Allah bukan soal makan, bukan soal minum. Kamu perlu makan, kamu perlu minum. Ini ngomong prioritas. Yang lebih penting buat saudara dan saya apa? Apa itu kerajaan Allah? 3. 1, kebenaran. Alkitab berkata di Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah. Dan, jadi kebenaran harus dicari. Nomor 2, damai sejahtera. Yeremia 29 ayat ke-7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kotamu. Damai harus diusahakan. 3, 1 Tesalonika 5, bersukacitalah senang. Sukacita harus dilakukan. Sukacita dan bahagia beda. Sukacita bukan bahagia. Joy and happy is different. Kalau Anda happy, Anda butuh menerima sesuatu, mengalami sesuatu, menyaksikan sesuatu, baru bisa happy. Sukacita datang bukan karena keadaan. Sukacita datang karena pekerjaan roh. Makanya joy atau sukacita adalah salah satu buah roh. Sukacita itu diproduksi oleh Roh Kudus. Jadi tidak tergantung keadaan. Keadaan saudara tidak baik, Anda tetap bisa bersukacita. Anda sakit belum sembuh, Anda tetap bisa bersukacita. Anda berdoa dan belum dijawab, Anda masih tetap bisa bersukacita. Karena sukacita adalah kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya yang membuat saudara dan saya mengerti dan melihat yang tidak kelihatan dengan kasat mata. Kebenaran dicari, damai sejahtera diusahakan, sukacita harus dikerjakan. Jadi ini Tuhan ngomong kerajaan Allah, ini ngomong tentang prioritas. Damai sejahtera itu pribadi. Damai itu orang. Damai itu Yesus. Kenapa Tuhan Yesus bisa tidur di tengah-tengah danau Galilea waktu danaunya mengamuk? Karena dia damai. Anda bisa tidur tenang. Anda tetap sampai ke tujuan.
Anda lihat kemenangan, bukan waktu kamu banyak pontang-panting mencari jalan keluar. When the peace of God is with you, keadaanmu belum oke. Waktu saudara dan saya bisa tetap berjalan di dalam pengertian akan siapa Anda di dalam Kristus, siapa Kristus di dalam Anda, di tengah peperangan yang Anda belum lihat jalan keluarnya, peperangan saudara sudah dimenangkan oleh Tuhan. That's peace. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Coba buka Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Saya kasih beberapa pengertian terlebih dahulu. Supaya Anda nangkep ya. Nanti baru kembali ke Roma 14 ayat yang ke-18. I need you, saudara untuk melihat betapa kaya. Yesaya 9 ayat yang ke-5. Supaya saudara bisa melihat betapa kaya, betapa dahsyat, betapa luar biasa pengharapan yang saudara miliki di dalam Tuhan. Saudara kalau Anda baca di kitab Yesaya pasal ke-9 dari ayat yang pertama, saudara akan baca bangsa yang berjalan dalam kegelapan melihat terang Tuhan. Oleh sebab itu setiap orang percaya waktu Anda ada di bumi, Anda harus bawa perubahan yang nyata. Makanya tuh berkata kebenaran, nginjil, itu pasti beresiko besar. Anda ngomong kebenaran, Anda pasti dilawan. Jadi gak ada orang yang melakukan kebenaran tanpa orang semuanya suka sama saudara, gak ada gitu. When you walk in truth namanya kebenaran. Kalau ada kebenaran berarti ada ketidakbenaran. Kalau ada kebenaran berarti ada kesalahan gitu. Jadi kalau ada kebenaran berarti kebenaran itu melawan. Kebenaran itu agresif, gak pasif. Ya, bahkan Tuhan berkata kamu harus berani ngomong di tempat-tempat publik gitu. Seperti Yesus khotbah di tempat publik. Emang semua orang setelah dia khotbah ditepukin tangan? Enggak. Dia mau dibunuh gara-gara dia khotbah. Berkali-kali dia khotbah, dia berusaha ditangkap. Karena kenapa? Kebenaran yang disampaikan itu akan menyinggung. Itu akan menyakiti orang yang gak mau terima kebenaran tersebut gitu. Karena kebenaran tidak bisa dipaksakan tapi harus diterima. Gimana cara terimanya? Kerendahan hati. Anda gak bisa cekokin kebenaran. Tapi kebenaran harus diterima. Tapi diterimanya karena kerelaan, kesadaran bahwa Anda membutuhkan kebenaran tersebut. Makanya barang siapa Roma 10, 9, 10, 10 berkata, kalau kamu percaya dalam hatimu, kamu ngaku dengan mulutmu, maka keselamatan jadi milik saudara. Jadi kebenaran diterima oleh masing-masing yang mendengarkan atau yang kebenaran itu yang dipersembahkan atau kebenaran itu dipertunjukkan kepada orang tersebut. Bagaimana Anda menerima kebenaran itu menentukan apakah Anda menerima kebenarannya atau tidak. Oke? Jadi saudara dan saya yang ada di Indonesia sebagai gereja, korporat, pribadi, Anda punya tanggung jawab. Kapasitas masing-masing orang berbeda. Karena kapasitas orang memang beda. Gak usah ngiri sama orang lain. Tuhan gak pernah minta Anda bandingkan kapasitasmu dengan orang lain. Lakukan kapasitasmu. Kalau kamu gak bergerak karena orang lain, yang konyol kita gitu loh. Kamu gak mau melayani karena orang lain mengecewakan. Kamu gak mau melayani karena pendeta. Yang konyol kamu. Pendetanya satu hari dimintakan pertanggungjawaban. Urusannya dia sama Tuhan. Urusanmu tetap urusanmu dengan Tuhan. Jangan karena orang lain kamu gak lakukan bagianmu. Itu kita bodoh. Kamu tetap bertanggung jawab setiap hari di hadapan sang penebus kamu. Karena yang tergantung di atas kayu salib bukan saudara, bukan orang. Tuhan Yesus. Bukan suami, bukan istri, bukan anak, bukan orang tua, bukan pendeta. Kristus. Alkitab berkata, dari mana bangsa yang gelap melihat terang yang ajaib? Sebab nih. Jadi kalau Anda baca Yesaya 9 ayat 1 sampai 4. Yesaya 9, 1 sampai 4 adalah akibat dari ini. Akibat kehadiran Yesus. Dan Yesus yang mati dari antara orang mati memilih pergi. Anda pernah tanya gak, kenapa Yesus harus pergi? Emang dia di sorga ngapain gitu? Dia bisa di mana aja. Dia king. Dia sudah menyelesaikan tugas Bapaknya. Dia mengalahkan maut di dalam tubuh kemuliaan. Kalau Yesus tidak pernah terangkat ke sorga, dia masih ada di bumi sampai tahun 2025. Pernah gak saudara tanya, kenapa dia harus pergi? Why? Buat apa Roh Kudus turun? Orang ada Yesus kok. Ya betul itu, karena Roh Kudus turun. For what? Tolong ditelaah. Roh Kudus itu ngapain? Jadi bahan perdebatan. Ngambang-ngambang gak karuan. Saya tanya, kenapa Yesus harus pergi dan dia kasih Roh Kudusnya? Why? Karena dia gak, kenapa? Apa? Menyediakan tempat. Dia mati bangkit 3 hari.
Nyediain tempat buat kita butuh beribuan tahun buat Tuhan yang menciptakan bumi dalam 6 hari. Yesus terbatas. Alkitab berkata waktu Yesus bangkit dari antara orang mati dengan tubuh kemuliaan, dia bisa muncul di tengah-tengah muridnya, Yohanes 21. Dan dia bisa pergi, Yohanes 20. Karena di dalam tubuh kemuliaan dia bisa nembus tembok, bahkan dia bisa menjelma seperti tukang kebun. Makanya para wanita datang ke kubur Yesus, ngobrol sama tukang kebun, gak tahu kalau itu Yesus. 2 muridnya jalan ke Emmaus, Yesus ternyata berjalan di sebelah mereka, mereka gak tahu itu Yesus. Setelah Yesus memecahkan roti di sebuah rumah, bam, dia hilang. Why did he go? Yesus, apa? Ya betul, buat apa? Emang dia gak bisa tolong? Yesus gak bisa tolong. Yesus pelayanan belum mati di kayu salib, ribuan sembuh. Bayangkan saudara, dari dia mati dan dia bangkit sampai 2025, kurang lebih 2025 tahun, Yesus yang gak bisa mati, kuasa tidak terbatas, tinggal di dunia. Kira-kira 2025 dunia udah seperti apa? Takluk di bawah tangannya dia. Kenapa pergi? Amin. Kenapa dia gak bisa lakukan sendiri? Bayangkan Yesus muncul di Indonesia, dia menampakkan diri di Monas. Kenapa dia perlu muridnya? Emang kita lebih hebat dari Tuhan Yesus? Dia mau menginjil ke China, dia muncul di Great Wall of China. I am Jesus. Apanya? Gimana cara kemuliaan Tuhan dinyatakan? Kenapa? Why? Nah itu saudara, saya mau saudara mulai mikir. Anda harus mikir, kenapa Yesus nggak muncul di Rusia? Bayangkan dia datang di Rusia. Dia sembuhin orang sakit. Dia kasih tanda tangan berlubang. Masa orang nggak mau percaya sih? Why? Kenapa dia butuh kita? Emang kita Tuhan? Tuhan butuh kita gitu? Nggak make sense. Kita ciptaan yang ditebus. Tapi kenapa dia pergi buat kita? Kenapa? Dia nggak mau kita cuma ikut sebuah sosok. Lebih penting daripada dia yang hanya kita liatin, yang hanya kita kagumi. Yesus mau setiap orang yang ditebus oleh dia dapat kesempatan untuk dipermuliakan bersama dengan dia. Supaya saudara dan saya menjadi seperti dia. Kita gak bisa jadi Yesus, tapi kita bisa menjadi seperti Yesus. Makanya dikirim Roh Kudus. So you can be like Jesus. Apa yang Yesus lakukan, you bisa. So, Yesus bikin apa? Nyembuhin orang sakit. Sudahkah kamu? Yesus melakukan mujizat. Sudahkah kamu? Yesus menang di tengah-tengah persekusi. Sudahkah kamu? We are called to be like Jesus. Karena dia gak mau kita cuma ikut dia sebagai seorang sosok. Dia mau kita menjadi seperti dia. Dan yang dia lihat bukan kesempurnaan kita. Tapi kerelaan kita untuk disempurnakan. Murid-muridnya waktu ditinggal, bukan dalam keadaan mereka bisa ditinggal. Buktinya mana? Kisah Rasul 1. Mereka masih tidak bisa menangkap kerajaan yang dibawa oleh Yesus. Setelah Yesus bangkit dari orang mati, sebelum dia terangkat ke surga, murid-murid masih bertanya, kapan Tuhan? Engkau akan memulihkan kerajaan Israel seperti zaman leluhur nenek moyang kami, Raja Daud. Karena di otak mereka, pemulihan Israel berarti Israel jaya. Negara yang paling ditakuti dan dikagumi oleh seluruh dunia. Jadi muridnya belum ngerti. Kita manusia roh bisa bilang emang iya. Tapi sekarang bangsa Israel yang ada di tengah-tengah Timur Tengah, buat banyak bangsa, mereka bukan kebanggaan, kekejian. Tapi saudara dan saya dipanggil. He gave his Holy Spirit. Roh Kudus itu siapa? His Spirit. Supaya ada di dalam setiap orang percaya.
Yang setiap hari mengajarkan kita akan siapa pribadi Kristus. Yang mengubahkan kita, yang menolong kita, yang memampukan kita untuk melakukan apa yang Yesus lakukan. Bukan karena kita sempurna. Karena His grace, His mercy. Dan kita dikasih kesempatan untuk di dalam setiap pilihan kita. Semakin kita mau menjadikan Yesus yang paling utama dan yang pertama dalam hidup kita. Maka apa yang menanti? Upah. Jadi semua orang Kristen sama. Seorang anak lahir. Seorang putra diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahu. Saudara dan saya adalah tubuh Kristus. Jadi kalau pemerintahan di atas bahunya Yesus, berarti pemerintahan Tuhan dipegang sama siapa? Saudara mengerti gak kenapa kamu imamat yang raja? Di perjanjian lama, tabut perjanjian, yang adalah kemuliaan Tuhan, itu harus dipikul di atas pundak. Saudara sadar kemanapun Anda pergi, Anda membawa the glory. Di dalam tabut perjanjian ada 3 benda. Tongkat Harun yang bertunas, mangkuk berisi mana, dan 2 loh batu dengan 10 perintah Allah. Penyediaan, penyertaan, dan perintah Tuhan itu selalu di dalam kehidupan setiap orang percaya tanpa Anda harus minta. Asal kamu ngerti apa yang darah Yesus lakukan. Yang menutup tabut perjanjian, tutup pendamaian. Bahasa Inggrisnya mercy seat, itu sebetulnya tahta. Ada 2 kerub yang melihat ke tengah. It's the throne of God. Ada darah yang dipercikan. Oleh sebab itu orang percaya menerima dia bukan hanya juru selamat, tapi Tuhan. Karena kalau Anda dan saya terima darahnya yang menyelamatkan kita, kita harus terima dia sebagai Tuhan yang berhak atas seluruh hidup kita. Dan oleh karena darah itu yang ada di dalam tabut, yang seharusnya mendatangkan hukuman karena dosa, tidak lagi mendatangkan kehukuman, tapi hukum yang ada di dalam, kepemimpinan yang ada di dalam. Di tengah-tengah Israel yang gak percaya Tuhan bisa menyediakan. Penyediaan yang ada di dalam, makanan manusia. Yang Alkitab katakan karena dosa kamu harus berkeringat untuk mengambil hasil dari tanah. Tapi sekarang yang menjadi kehidupanmu, keberadaanmu di dunia, yang tadinya mematikan, tidak lagi mematikan, tapi menghidupkan. Yang mengerti katakan amin. Bukan karena kita gak bikin apa. Karena kita mengerti siapa kita. Isi hati Tuhan. Kehendak Tuhan. Buat setiap orang percaya. Karena Yesus di dalam orang percaya. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan akan melihat. Yang mengerti katakan amin. That's the truth. Selama saudara dan saya hidup, saudara dan saya adalah pintu gerbang yang menyatakan Kristus. Dan realita kerajaan di bumi. Ikut Tuhan gak mistik. Spirituality is very sound. Karena yang Tuhan minta, bukan hanya kita melakukan mujizat dan tanda. Tapi Yesus hidup. Mencerminkan kerajaan yang dia bawa. Dia menyembuhkan yang sakit, yang timpang berjalan, tapi dia tetap dibunuh. Sorry, dia tidak dibunuh. Dia menyerahkan nyawa. Itu yang namanya pemuritan. Saudara dan saya dibawa untuk semakin hari semakin menyerupai Kristus. Coba Yohanes 6, saya akan stop di sini sebelum saya selesai. Saudara dan saya harus tahu sebagai murid Kristus. Oke, sebelum Yohanes 6, Roma 14 dulu tadi, ayat yang ke-18 sekarang. Oke, Roma 14, ayat yang ke-18. Kerajaan Allah bukan makan dan minum, tapi kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh. Berarti kalau ada cara yang benar melayani Tuhan,
Ada cara yang salah melayani Tuhan nggak? Ada. There is a standard. Nomor 2, Alkitab berkata, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah. Well pleasing. Berarti persembahanmu diterima oleh Allah. Dan dihormati oleh manusia. Tidak berkenan oleh manusia. Dihormati manusia bukan berarti manusia suka sama kamu. Dihormati oleh manusia berarti apa yang saudara perjuangkan, apa yang saudara hidupi, apa yang saudara percayai, orang mungkin tidak setuju, orang tidak suka, tapi orang tidak bisa menyangkali bahwa apa yang saudara bawa itu benar. Kita diminta Tuhan untuk mencari perkenanan Tuhan, bukan perkenanan manusia. Tapi kalau saudara dan saya hidup benar di mata Tuhan, maka apa yang engkau representasikan di hadapan manusia dihormati. Orang bisa gak suka sama kamu. Tapi mereka gak bisa pungkiri. Kamu benar. Entah Anda masih hidup atau Anda sudah tidak hidup. Tapi mengasihi manusia tidak bisa terlebih dahulu sebelum Anda mengasihi Tuhan. Every person, setiap orang, bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan menentukan bagaimana kita hidup di hadapan manusia. Sekarang Yohanes pasal yang ke-6. Perhatikan waktu Yesus mengajari muridnya. Oke? Ini ada bedanya. Orang banyak dengan murid. Setiap kali Yesus ngajar sama muridnya, saudara sadar gak di Alkitab Anda tidak pernah baca mujizat yang dialami sama Matius, mujizat yang dialami sama Markus, mujizat yang dialami sama Lukas, bahkan pelayanan mereka Anda gak pernah baca. Pernah baca? Karena seorang murid kebanggaannya kalau mereka dilupakan tapi Kristus yang diingat. Murid gak pernah untuk saya. Murid hilang semua demi Kristus. Kok mau? Karena mereka bisa lihat yang orang lain gak bisa lihat. Mereka dapat harta yang orang lain gak tahu harta itu ada. Lihat bagaimana Yesus ngajar muridnya. Karena kenapa? Kalau saudara dan saya datang ke gereja minta mujizat, minta dilawat Tuhan. Dari dulu udah begitu. Coba Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Dari dulu sudah begitu. Udah seperti apa saudara? Yohanes 6 ayat yang pertama. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Ayat yang kedua. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang. Jadi dari dulu, orang pengen datang ke Yesus karena apa yang mereka bisa terima. Dari dulu. Di Yohanes pasal yang ke-6, Anda baca Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang laki-laki. Belum menghitung perempuan dan anak. Saya mau nanya, ribuan orang yang datang tanpa terkecuali pulang dengan perut kenyang atau tidak? Kenyang atau tidak? Orang selalu datang ke Yesus supaya bisa makan. Orang datang ke Yesus minta jawaban. Orang datang ke Yesus minta kesembuhan. Kalau saudara dan saya murid Kristus dan kita datang ke Tuhan hanya untuk apa yang Dia bisa lakukan, kita nggak ada bedanya dengan orang lain. Nggak ada. Ayat yang selanjutnya. Waktu orang banyak datang dan berbondong-bondong, apa yang Yesus lakukan?
dia pisahkan murid dengan orang banyak. Yesus naik ke atas gunung, dia duduk di situ dengan murid dipisahkan dari orang banyak. Murid juga butuh makan? Ya iya. Murid juga aus? Iya. Tapi murid dia tarik keluar, pertama dia bawa ke atas. Waktu dia bawa ke gunung, dia ajarin muridnya hidup bagaimana dia hidup. Karena setiap kali dia naik ke atas gunung, dia datang untuk bersekutu dengan bapaknya. Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ini ngomong tentang apa sih? It's a prophetic picture about salvation. Apa yang darah Yesus, apa yang Paskah lakukan buat saudara dan saya. Karena sampai hari ini masih banyak orang yang kelaparan, masih banyak orang yang butuh mujizat, masih banyak orang yang sakit, masih banyak orang yang belum kenal Kristus. Tapi Tuhan mau kasih tahu bahwa kunci kemenangan, kunci terobosan, kunci perubahan, kunci kemerdekaan, kunci bangsa dilawat Tuhan. Murid harus naik ke atas gunung bersama dengan dia. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang-orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, sebelum kita diutus melayani, kita diajak dulu mengerti hati dan pikirannya. Orang-orang yang dia tanya adalah orang-orang yang akhirnya membagikan makanan. Orang-orang yang dia tanya adalah orang-orang yang berpartisipasi aktif di dalam mujizat yang dia lakukan. Tapi sebelum dia mengutus muridnya untuk melakukan, dia bawa muridnya untuk tahu hatinya dulu. Karena sekarang orang gak bisa bedain pekerjaan pelayanan dengan pelayanan. Nyanyi, khotbah, main musik, ini bukan pelayanan. Ini pekerjaan pelayanan. Ini sarana. Kalau enggak ada urapan, enggak ada kuasa, enggak ada Roh Kudus yang bekerja melalui pekerjaan pelayanan kita, yang kita lakukan hanya tata cara ibadah. Apa pelayanannya? Orang terima kekuatan, orang sembuh, orang dibangkitkan, orang bertobat, itu pelayanan. Main musik, khotbah, nyanyi cuma sarananya. Dan berapa banyak orang sekarang cuma melakukan pekerjaan pelayanan hanya untuk memenuhi jadwal. Yang penting cepat kelar. Dia tanya Filipus, kita punya apa? Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang gak menghormati logis loh. Logika membuktikan bahwa iman itu ada. Dia tanya sama Filipus, punya berapa uang? Anda bisa bayangkan satu roti 25.000, satu orang makan satu roti. Di kas persembahan pelayanan Yesus ada 200.000. Berarti cuma bisa beli berapa roti saudara? 8. Buat ruangan ini aja, 8 roti kasih kita makan cukup? Gak cukup. Yesus tahu nggak kalau kasnya mereka nggak cukup. Tapi kenapa masih ditanya? Saudara bisa menghidupi realita hidup. Tapi kalau ngerti prinsip kerajaan yang nggak kelihatan. Realita hidup akan diintervensi dengan realita surga. Makanya Roma 12 ayat yang 1 berubah. Cara pikir yang diubah. Membuat saudara bisa di dalam keadaan yang sama. Diperhadapkan dengan masalah yang sama, menghadapi sikon yang sama, tapi waktu pikiran kita berubah, masalah bisa berubah. Jadi jawaban Filipus bukan jawaban bohong, bukan jawaban ngibul. Emang benar, kita cuma punya segini. Ayat yang selanjutnya, 2 ayat yang selanjutnya. 6 dan 7, perhatikan. Alkitab berkata, hal itu dikatakan untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Saudara tahu gak sih pemuritan itu apa? Pemuritan adalah setiap kali kita rela dibuktikan Tuhan salah.
Kita rela lepas cara pandang kita, lepas pengetahuan kita, lepas ego kita, supaya realita kerajaan bisa masuk. Kenapa saudara dan saya mengalami pencobaan yang diizinkan Tuhan? Supaya saudara dan saya makin dewasa loh lewat pencobaan loh. Pencobaan menyikapkan kita yang sejatinya. Gak percaya kita, keraguan kita, amarah kita, dengki kita, itu semua muncul. Yesus sudah tahu apa yang hendak Ia lakukan. Buat Tuhan menyelesaikan masalah kita gampang. Tapi yang Dia rindu adalah perubahan. Itu pemuritan. Pemuritan bukan tambah informasi. Pemuritan bukan anggota gereja. Pemuritan bukan ikut pendeta. Kita bisa dimuridkan pendeta, belum tentu dimuridkan Yesus. Gimana cara ciri melihat orang yang tidak dimuridkan Yesus? Kamu lebih mengidolakan pendeta daripada Tuhan. Momen Filipus ngomong sama Yesus, kita hanya punya sebegini. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-8. Andreas nimbrung, dan Andreas bilang, ada seorang anak yang punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa artinya untuk orang sebanyak ini? Jawaban Filipus adalah jawaban yang logis. Dan itu melambangkan kita manusia. Kita selalu melihat realita di depan mata. Kita selalu dibatasi oleh keterbatasan kita. Andreas merepresentasikan koin sisi yang satunya tentang kita manusia. Yang diremehkan oleh Andreas adalah 5 roti dan 2 ikan yang sama yang Tuhan pakai untuk kasih makan ribuan orang. Kalau Filipus ngomong tentang keterbatasan kita, Andreas ngomong tentang apa? Cara pikir kita yang selalu berkata mustahil. Saudara tahu iman itu enggak random. Iman itu bukan percaya bodong. Iman itu dasar. Kalau ada dasar berarti bisa diinjak. Kenapa seringkali orang berdoa, kita pikir kita doa dengan iman, tapi padahal bukan dengan iman, karena kamu doa tanpa landasan. Kenapa orang harus tahu kebenaran firman? Karena doa yang dijawab adalah doa yang diperkenalkan Tuhan. Semakin orang mengerti kebenaran, doamu berubah, caramu berdoa berubah, isi doamu berubah. Karena doa bukan kantong Doraemon. You pray menurut kehendak Bapa. Orang Kristen makin dewasa, makin tahu apa yang bisa didoakan, apa yang tidak bisa didoakan. Bagaimana cara berdoa yang benar, bagaimana cara berdoa yang salah. Ini alasan kenapa tidak semua doa dijawab oleh Tuhan. Lanjut, ayat yang ke-10. Kasih saya 4 ayat lagi saya selesai. The moment Yesus lagi mengeluarkan ketidakpercayaan muridnya. Mengeluarkan konsep muridnya. Dia lagi ngajarin murid. Yang pertama dia kasih perintah. Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyaklah rumput. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Saudara dan saya sebelum diajak Tuhan berpartisipasi. Dia ajarin dulu prinsip kerajaan. Apa prinsip kerajaan? Komunitas. Sit down. Suruh duduk. Ini dalam nih. Kalau kamu duduk, kamu kenal dengan orang yang duduk di sekitar kamu loh. Yesus mengajarkan muridnya. Kamu harus cinta, kamu harus peduli, kamu harus tahu orang-orang yang kamu layani.
Karena apa sih kunci mujizat? Kasih. Di komunitas kamu belajar apa? Kasih. Kamu belajar mendahulukan orang lain. Kamu belajar peduli orang lain. Kamu belajar berbagi dengan orang lain. Di mana kamu belajar kasih? Family. Gereja harus jadi family, bukan tempat ibadah. Karena ibadah kamu di sini. Setelah duduk, Yesus mengucap syukur. Yang mengucap syukur bukan dengan yang tidak ada. Dia mengucap syukur dengan yang ada. Dan dengan yang ada, yang mustahil bisa jadi. Saya tutup di sini. Ayat yang ke-12 langsung lompat. Setelah semua orang kenyang, dia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Ayat yang selanjutnya, 13. Kita berkata, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang. Kenapa 12 bakul? Kenapa enggak 7 bakul? Kenapa enggak 24 bakul? Kenapa enggak 11 bakul? Kenapa enggak 13 bakul? Kenapa? Karena pelajaran di pasal ini buat murid. Kalau saudara dan saya cuma orang banyak, kita dikasih makan, kita kenyang, maksimal ngomong terima kasih. Tapi kalau murid, Yesus lakukan, kamu bisa lakukan. Kenapa murid-murid dikasih 1 bakul? Mujizat orang banyak hanya kenyang dan pulang. Tapi mujizat murid, Yesus berkata, kalau aku bisa kasih makan yang gak punya makan, kamu juga bisa kasih makan yang gak punya makan. Kalau aku bisa memultiplikasikan, kamu bisa memultiplikasikan. Kalau aku bisa melakukan mujizat, kamu juga bisa melakukan mujizat. Mujizat tidak random. Mujizat adalah tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Siapa orang percaya yang menjadi seperti Yesus? Kerajaan Allah bukan soal makanan dan Tuhan tahu kamu perlu makan. Tuhan tahu saudara perlu minum. Sebelum saudara dan saya minta, Bapa kita di surga menyediakan. Tapi kerajaan Allah adalah memberi makan yang lapar. Memberi minum yang haus. Berdampak selama kita hidup. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Saudara dan saya adalah jawaban. Di tengah-tengah keadaan zaman yang semakin tidak menentu, saudara dan saya gak ketakutan. Kita bawa pengharapan. Kita bawa bukan salah satu jalan. Satu-satunya jalan. Satu-satunya kebenaran. Satu-satunya kehidupan. Siapa namanya saudara? Yesus. Mari berdiri semua dalam hadirat Tuhan. Amin. Saudara bersemangat berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara harus lakukan perkara yang besar. Karena dia memilih memberikan Roh Kudus-Nya. Untuk menyatakan Kristus di dalam dan melalui kehidupan kita. Amin. Tundukkan kepala saudara. Ambil waktu. Saudara berdoa. Mari kita ingatkan kepada diri kita pada malam hari ini. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Tapi memberi makan dan memberi minum. Moga Engkau berkata, perlebar kapasitasku Tuhan. Terima kasih. Karena Roh Kudus ada di dalam dan di atas kami. Kami menerima kuasa untuk jadi saksi Kristus. Dan kami gak mau sia-siakan selama kami hidup Tuhan. Satu kesempatan hidup kami.
Kami beri yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Thank you, Father. Roh Kudus, hamba sudah selesai menyampaikan yang menjadi kebenaran firman-Mu. Aku berdoa urapi setiap kami. Roh Kudus terus bawa dan pimpin kami di dalam keseluruhan dari kebenaran-Mu. Dan aku berdoa Tuhan, dimanapun Tuhan menempatkan kami, di dalam keadaan apapun, dengan orang-orang siapapun yang Tuhan tempatkan, kami percaya kami membawa dampak. Kami percaya kuasa Tuhan di dalam kami, memberikan pengharapan kepada mereka yang butuh pengharapan. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang sama yang ada di Yohanes pasal yang ke-6, yang melakukan mujizat yang besar, bersama dengan Engkau, hidup kami membawa mujizat yang besar. Hari ini kami berdoa Tuhan untuk persekutuan doa hati Bapa. Biar kami membawa hati Bapa kemanapun kami pergi. Dan aku berdoa biar bangkit pahlawan-pahlawan iman di tempat ini. Di dalam keluarga kami, di lingkungan kami. Hari ini kami mau belajar melangkah dengan iman. Membawa perubahan. Membawa nama Kristus. Membawa kuasa Kristus. Membawa kerajaan Allah. Di mana kami yang ada di dalamnya tidak bisa digoyahkan. Alkitab berkata 1.000 boleh rebah di sebelah kiri kami, 10.000 boleh rebah di sebelah kanan kami. Tapi kami yang ada di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, kami tetap berdiri kuat, kami tetap kokoh, kami tetap punya pengharapan. Aku berdoa bawa setiap hamba-hambamu dari iman kepada iman. Bawa setiap hamba-hambamu dari pengharapan kepada pengharapan Tuhan. Bawa setiap kami semua dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kamu angkat tanganmu, sembah Dia, saudara. Oh Jesus. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Supaya bukan kehendak kami tapi kehendak Tuhan yang jadi. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Katakan terima kasih untuk hidupku, terima kasih. Untuk semua yang Tuhan sudah percayakan. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah berikan. Katakan terima kasih saudara. Nyanyikan lagu ini. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things. To you are all things. Katakan you deserve the glory. You deserve the glory. Katakan you are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things. To you are all things. You deserve the glory. Katakan, you are worthy. You are worthy of it all. Come on, katakan, you are worthy. You are worthy of it all. For from you are all things. For from you are all things. And To you are all things. Katakan, you deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things. And To you are all things. You deserve the glory. Katakan day and night, night and day. Day and night, night and day. let incense arise. Day and night, Day and night, night
Biar hidup kami Tuhan jadi korban. Day and night, Mampukan kami Roh night and Kudus. day, let incense Sangkal diri dan pikul salib kami setiap hari. Day and night, night and day, let You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. Mari semuanya angkat tangan saudara. Terima berkat yang terbaik di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Aku berdoa kuasa pengurapan, kemampuan yang ilahi yang turun dari tempat yang maha tinggi, memampukan saudara dan saya untuk melangkah hari lepas hari di dalam kemenangan, agar apa yang kita kerjakan, yang dipegang oleh tangan kita dibuat Tuhan berhasil, langkah-langkah kita ditetapkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami terima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.